Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Nastamir ad-darsus sabi'uh, pelajaran ketujuh. Nah, sekarang kita sudah masuk pada pelajaran ketujuh tentang bab fi'il. Nah, di pelajaran ketujuh ini kita akan belajar tentang fi'il yang fa'ilnya atau pelakunya dengan berbentuk isim jamak muzakkar. Nah, perhatikan untuk jumlah fi'liyanya yazra'ul fallahuna. Afwan, ini kurang tasdiknya. Saya ulangi. Yazra'ul fallahunal khiyar. Yazra'u artinya menanam, kemudian al-fallahuna jamak dari al-fallahu yang artinya adalah petani. Jadi al-fallahuna artinya para petani, al-khiyar artinya timun. Nah, jadi perhatikan yazra'ul fallahunal khiyar. Para petani itu sedang menanam timun. Kita lanjut. Yugadirul musafirunal matoro. Yugadirul musafirunal matoro. Yugadiru artinya meninggalkan. Kemudian musafiruna jamak dari musafir. Jadi ini artinya para musafir itu meninggalkan bandara. Kita lanjut. Yuqatilul muslimunal kuffar. Para muslimin atau para orang-orang muslim membunuh orang kafir. Jadi kuffar sama dengan kafirun yang artinya orang-orang kafir. Jadi kuffar atau kafirun itu sama ya, dia bentuk jamak dari kafaro yang artinya kafir. Kita lanjut. Yasta'jirunat tujjarud dukkana. Yasta'jiru itu artinya menyewa. Ini tujar jamak dari tajirun. Jadi ini artinya para pedagang itu menyewa toko. Kemudian yukrimul mu'minuna dhaifah. Yukrimul artinya memuliakan, kemudian al-mu'minun artinya orang-orang mukmin, kemudian ad-dhaifah artinya tamu. Jadi yukrimul mu'minuna dhaifah, para orang-orang mukmin atau orang-orang mukmin itu atau para mukminun itu memuliakan tamu. Jadi yukrimul itu artinya memuliakan, yazra'u artinya menanam, yugadiru artinya meninggalkan, yuqatilu artinya membunuh, kemudian yasta'jiru artinya menyewa. Nah, perhatikan untuk jumlah ismiyahnya. Al-fallahuna yazra'unal khiyarah. Ini artinya sama ya teman-teman. Para petani itu menanam timun. Al-musafiruna yugadirunal matara. Para musafir itu meninggalkan bandara. Al-muslimuna yuqatilunal kuffara. Para orang kafir itu para muslimin itu membunuh orang-orang kafir. At-tujjaru yasta'jiruna dukkana. Para pedagang itu menyewa toko. Kemudian al-mu'minuna yukrimuna dhaifah. Para mukmin itu atau orang-orang mukmin itu memuliakan tamu. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan
ketika jumlah fi'liyah maka fi'ilnya itu tidak berubah. Jadi enggak ada tambahan apapun. Berbeda dengan jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali dengan isim. Kalimat yang diawali dengan isim, maka fi'ilnya itu berubah mengikuti isimnya. Jadi ketika misalnya isimnya berbentuk jamak muzakkar, maka fi'ilnya juga harus berbentuk jamak muzakkar. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman belajar kitab yang lebih tinggi, biasanya itu dijelaskan ya, di kitab itu misalnya dia itu rofaknya dengan waw dan nun. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini dia kita tambahkan waw dan nun ya teman-teman fiilnya ketika dia bentuknya jumlah ismiyah. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa kita belajar yang jumlah ismiyah, mengapa kita belajar jumlah fi'liyah? Ya, karena dalam kitab-kitab bahasa Arab itu dua bentuk kalimat ini digunakan. Jadi para ulama itu menulis dalam bentuk jumlah ismiyah dan dalam bentuk jumlah fi'liyah. Begitu pula dalam Al-Qur'an. Itu kalimatnya ada yang berbentuk jumlah ismiyah dan ada yang berbentuk jumlah fi'liyah. Nah, begitu juga hadis-hadis, maksudnya hadis-hadis dari Rasulullah ya, itu kalimat-kalimatnya juga ada yang berbentuk jumlah ismiyah dan ada yang berbentuk jumlah fi'liyah. Nah, tujuan utama kita kan belajar bahasa Arab kan ya untuk memahami Al-Quran dan hadis, untuk memahami kitab-kitab para ulama. Nah, jadi itulah mengapa kita mempelajari dua jumlah ini, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Karena di sini kita masih tahap pemula ya, jadi kita menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana aja. Nah, di sini sudah saya tuliskan terjemahannya. Kemudian di sini juga saya ada tulis perbedaannya lagi. Nah, kemudian di sini juga saya ada tuliskan untuk fiilnya ketika diubah ke bentuk jamak, maka caranya dengan cara menambahkan waw dan nun. Contohnya di sini ada yakhruju, kita tambah waw dan nun maka dia menjadi yakhrujuna. Nah, kemudian untuk fa'ilnya, kan fa'ilnya itu selalu bentuk isim ya teman-teman. Nah, sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya bahwa ada kata-kata yang dia berupa jamak muzakkar salim, contohnya muslimuna, mudarrisuna, muhandisuna, al-muwazzafuna. Nah, itu semua bisa diubah ke dalam bentuk jamak muzakkar salim. Kemudian ada juga kata-kata yang dia bentuknya jamak muzakkar taksir ya, dia berbentuk jamak taksir, contoh tajirun, tujar, kemudian tobibun, atibba'u, kemudian tolibun, tulabun. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk bentuk jamak kita bisa mencarinya di kamus. Nah, itulah gunanya kenapa kita harus banyak-banyak menghafal kosakata. Nah, kemudian kalau teman-teman belajar di kitab yang lebih tinggi, teman-teman bisa mempelajari ada kata yang bisa kita ubah ke jamak muzakkar salim dan ada pula kata yang tidak bisa diubah. Maka bersabarlah dan meminta pertolongan kepada Allah. Semoga kita nanti bisa belajar kitab yang lebih tinggi. Jadi kita itu bisa tahu lebih banyak lagi. Jadi jangan ada yang stuck, apa ya istilahnya. Jangan ada yang berhenti sampai di sini aja dengan mengatakan susah. Karena sebenarnya ini masih dasar-dasar sekali ya teman-teman, ini masih kulit-kulit luarnya saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu